Generasi seperti Aulia ini harus dibina, tapi tokoh-tokoh yang menyesatkan mereka harus dibinasakan kalau menurut saya. Gak perlu koar-koar, tinggal amalkan aja. Kalau memang Pancasila itu unggul dan bisa jadi jawaban bagi problem bangsa-bangsa, dia nggak perlu dilindungi. Justru sebaliknya, orang-orang pasti akan sukarela ngikut Pancasila. Dan buktikan aja kalau Pancasila itu memang unggul, minimal dalam mengatasi wabah corona lah. Faktanya, imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila itu, RI kini turun jadi negara menengah ke bawah, setara dengan Timur Leste dan Samoa. Faktanya, kini RI jadi epicentrum terbesar penyebaran virus mengalahkan India. Faktanya, jumlah kematian COVID di Indonesia dalam 2 hari mengalahkan total kematian COVID di RRC sepanjang pandemi. Faktanya, orang-orang kecil tengah kelaparan, mengemis bantuan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Faktanya, bansos untuk kaum papa malah jadi bancakan elit-elit yang mencari makan di sekitaran Anda. Ini semua terjadi saat Anda mengklaim sudah menegakkan Pancasila, kan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tadi melihat video dari adik kita, Andi Aulia Khairunisa. Saya sudah mendengarkan video ini beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia secara cetek mengatakan bahwa Pancasila itu tidak ada maknanya karena tidak mampu untuk menangani COVID. Sebetulnya yang dikatakan Aulia ini bisa dianggap sebagai autokritik sebetulnya kepada para stakeholder yang sekarang ini bertanggung jawab melakukan pembinaan ideologi Pancasila seperti BPIP. Tapi kalau kita melihat rekam jejak Aulia ini mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Mahasiswi ini memang ternyata memang super anti pemerintah karena pemahamannya sudah sedikit melenceng ke arah pro khilafah gitu ya, sehingga dia mencari jalan untuk mendiskreditkan Pancasila. Pancasila dikaitkan dengan kegagalan penanganan COVID. Ini kan nggak nyambung sebetulnya. Nggak nyambung sama sekali. Artinya apa? Oh, seperti India, seperti Brasil, seperti Amerika, mungkin Italia, ini dianggap gagal karena nggak ada Pancasila begitu. Nah, ini kan jaka sembung naik ojek, tidak nyambung cek. Tapi begini, saya harus mengerti, ini adalah potret dari generasi muda, bahwa mereka tidak paham tentang Pancasila. Aulia sudah diminta keterangan oleh kepolisian, nggak apa-apa, tapi menurut saya harus dibina, karena ini adalah potret orang-orang yang disesatkan oleh mentornya. Aulia ini kan produk, mungkin dari ligo-ligo dari partai-partai yang sesat gitu ya, yang ada keinginan untuk mengganti Pancasila, sehingga dia mengambil momentum kegagalan pemerintah dalam tanda kutip itu dianggap sebagai kegagalan Pancasila dalam melindungi negeri ini. Saya nggak ngerti nih, Pancasila ini dalam konteks, dalam otaknya si Andi Aulia Khairunisa ini seperti apa gitu. Nah, menurut saya ini tugas BPIP, tugas pemerintah dan negara untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang Pancasila sebagai way of life atau sebagai dasar negara Indonesia. Harus mulai dibumikan Pancasila, sehingga orang-orang ini tidak terpapar seperti ini, tidak mempunyai pengetahuan sesat seperti Aulia begini. Saya khawatir yang seperti Aulia ini banyak banget gitu loh. Dan orang-orang ini, generasi muda ini sengaja disesatkan oleh kelompok tertentu. Untuk apa? Untuk anti Pancasila. Dan intensnya apa? Nah, akhirnya nanti dengan otak-atik gatuk dianggap Pancasila gagal, kemudian mereka menginfiltrasi, oh ini makanya harus pakai hukum Islam atau pakai
ideologinya diganti dengan khilafah gitu. Ini kan otak yang apa ya, sesat itu. Karena apa? Aulia mungkin tidak sadar bahwa dia ini adalah salah satu orang yang disesatkan oleh para kelompok-kelompok yang menginginkan kekuasaan. Dengan apa? Dengan memakai jalur agama. Ini kan bahaya. Nah, saya tidak hendak untuk mengecam Aulia, tapi pesan saya adalah kepada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, inilah contoh potret dari generasi muda Indonesia yang harus menjadi objek edukasi dalam memahami Pancasila, dalam keseharian kita. Pancasila bagi saya itu adalah isme setiap orang atau individu di Indonesia. Harus inbred dalam tubuh kita, dalam perilaku kita, dalam pikiran kita, hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita. Itulah Pancasila. Contoh saja, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita harus menjadi manusia yang bertuhan. Agama manapun silahkan, tapi harus bertuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Sebagai manusia, kita harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Ada rasa empati, jiwa sosial, tolong menolong. Itu implementasinya. Persatuan Indonesia apa? Nah, ini penting sekali. Kalau kita sudah menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, manusia yang jiwa kemanusiaannya tinggi, kita harus bersatu. Untuk apa? Untuk menjaga Indonesia. Indonesia ini rumah kita gitu loh. Nah, kalau kita udrek karpe dewe, nanti orang asing masuk, mengintervensi, menganeksasi rumah kita. Apa kita mau dijajah lagi? Harus bersatu. Bagaimana mempertahankan rumah? Satu-satunya cara adalah kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dan implementasinya apa? Kita harus membangun yang namanya solidaritas sosial di antara kita. Itu implementasi dari sila ketiga. Sila keempat kita tahu, itu adalah wadah yang diberikan kepada negara bahwa kita mempunyai hak untuk demokrasi. Tapi demokrasi yang berhikmat. Bukan demokrasi yang asal-asalan, bukan demokrasi yang merasa paling benar, tapi demokrasi yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang penting. Jangan asal menjerumuskan orang. Dan yang terakhir itu adalah visi bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah visi terakhir, tujuan kita, siapapun, baik negara maupun individu seperti kita, bahwa kita pengen makmur. Rezeki kita semakin tambah, kita semakin mempunyai kelebihan dalam hal ekonomi. Tapi itu pun harus adil. Tidak bisa ekonomi dikuasai hanya segelintir orang. Sebetulnya makna Pancasila begitu sederhana. Kalau diimplementasikan di setiap level masyarakat itu sangat tinggi. Tidak perlu atas nama dengan branding Pancasila, tidak perlu. Yang paling penting adalah value atau nilai-nilai Pancasila itu yang diturunkan kepada generasi muda. Mulai dari SD. SD dari mana? Tata krama, cara menghormati orang, itu penting. SMP juga begitu. Tidak perlu Pancasila itu daki-daki diturunkan ada 34 butir, nggak perlu lah. Yang penting adalah implementasinya. Harus dibumikan dengan cara kekinian. Itu penting. Dan bagi saya ini PR besar buat BPIP yang selama ini menurut saya belum bergerak. Belum ada hasilnya. Padahal dana dari negara banyak. Ada ketuanya, ada pengurusnya, apa hasilnya? Rakyat boleh menuntut. Kalau BPIP tidak bergerak, hanya berhenti di seminar-seminar, Zoom, webinar, dan sebagainya, yang terjadi, orang-orang seperti Andi Aulia Khornisha ini semakin banyak. Mereka tidak tersentuh oleh negara. Ini saran saya, agar negara harus mempunyai hikmat untuk menyentuh generasi muda dalam semua level, dengan sentuhan yang Pancasilais, dengan cara yang kekinian. Pancasila itu bukan barang sakral, tapi Pancasila itu adalah kita, adalah representasi dari pikiran kita, hati kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Itulah Pancasila. Jadi sekali lagi saya katakan,
Andi Aulia Khairunisa ini hanyalah korban dari penyesatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok, dan ini harusnya negara menyentuh mereka, merangkul mereka. Terakhir saya mohon kepada aparat kepolisian untuk bijak, tidak serta-merta menghukum gitu aja, tapi harus ada unsur edukasi dan pembinaannya. Generasi seperti Aulia ini harus dibina, tapi tokoh-tokoh yang menyesatkan mereka harus dibinasakan kalau menurut saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Andi Aulia Khairunisa. Saya tidak mengecam, saya hanya menyayangkan saja. Tapi ini dah keniscayaan dalam ruang publik. Semua orang bisa bebas bersuara, termasuk saya juga. Gitu. Jadi intinya Andi Aulia Khairunisa ini harus diajarkan bagaimana membangun narasi di ruang publik secara bijak. Gitu. Jangan sampai asal beda dan kemudian Andi Aulia Khairunisa ini menjadi agen untuk menyuarakan anti Pancasila dari kelompok-kelompok yang menginginkan kekuasaan. Hati-hati, kita harus waspada. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Andi Aulia Khairunisa dan saran saya tentang BPIP. Mudah-mudahan didengarkan oleh beberapa instansi yang berkepentingan. Terakhir, tetap saya mengajak Anda untuk memakai masker. Masker ini penting untuk melindungi siapa saja. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Salam toleransi dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.